Pas aku belok ke kiri itu, pas aku lihat di situ ada ngegantung putih. Nggak lama langsung hilang. Ngegantung tapi ngeliatin kamu nggak? Aku nggak lihat mukanya, lihat ke belakang situ. Oh iya, tapi rambutnya gitu kelihatan juga. Enggak, bukan Putih aja. Hah? Lontong. Selamat sore teman Naga Suara. Masih sama kita nih di konten kita Pod and Cast. Yeay! Selamat sore semuanya. Pokoknya banyak banget topik-topik yang akan kita bahas di sini. Ada percintaan, ada horor, ada motivasi, ada biografi, ada yang paling menarik loh, apa sih? Apa tuh? Sex talk. Oh, itu yang paling bintang tamu sukain. Nah, hari ini kita kedatangan dua TikTok. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama dua TikTok. Ada Gladys sama ada Stella. Semangat nih. Bajunya udah kayak anak kembar ya dia. Harus selalu duo, harus selalu Udah sama-sama bersama. mungil, sama-sama cantik, bajunya sama terus ya. Kalau kita bagi Bubi dan Lang. Ini kok ngantuk banget sih abis ngapain? Kita tadi habis makan ya, jadi Habis makan. rasa ngantuk gitu, terus udaranya jadi juga. ngantuk. Tenang, Lucy mau bikin kalian gak ngantuk hari ini. Tenang. Lucy, silakan Lucy. Dengan mulut saya yang pedas ini. Iya benar. Enggak, hari ini aku mau bahas tentang paranormal experience kalian nih. Pasti pernah dong ya dalam hidup ada ngalamin hal-hal kejadian horor dalam mungkin pernah ngalamin atau temen atau keluarga atau satu rumah ngalamin gitu. Pernah ada nggak? Pernah. Bisa diceritain nggak? Yang mana dulu jadi waktu Gladys itu kelas berapa ya? Kelas 3 SMA. Jadi Gladys kan tinggal di asrama gitu, ke asrama putri semua. Terus Gladys kesurupan. Oh, pernah kesurupan? Nah, itu kesurupannya itu hampir 1 bulan setiap jam 12 malam. Jadi setiap hari dalam Setiap satu hari. bulan? Jadi kalau udah misalkan awal-awalnya itu waktu kesurupan itu tuh malam-malam itu tuh pokoknya setiap aku mau kesurupan tuh pasti kayak ada bunyi kucing dulu. Pasti kesurupan. Terus itu awalnya itu aku tuh dengar ada yang manggil aku, dibuka di ruang belajar, nggak ada. Pertamanya kan nggak takut dong, karena kita pikir mungkin teman gitu kan. Terus dibuka ke dapur juga nggak ada kan, sementara kan kalau nggak ada orang kan dimatiin semua lampu. Berarti itu kamu pas baru-baru masuk asrama kejadiannya? Udah kelas 3 SMA. Oh, itu udah kelas mah. 3. Kita di asrama kan cuma sekolah, belajar, ibadah gitu-gitu doang kan. Kayak nggak masuk akal. Jadi aku tuh kesurupan itu kayak ngeliat ada nenek-nenek gitu, kayak manggil aku. Dan masih 1 hari 2 hari gitu masih aku sendiri. Nextnya lama-lamanya anak-anak yang lain pada ikut. Tapi kamu nggak sadar dong ya pas nggak diceritain? Jadi aku tuh katanya gigit gigi, ada sendok lah, dikasih serbet lah, takut giginya patah. Terus didoain juga nggak ini. Terus anak-anak pada ikut dengar. Dia manggil aku tuh dengar, jadi pingsan. Jadi kita udah kayak kesurupan massal di situ. Akhir-akhirnya itu kayak pastor datang itu continuity, dia jadi dijagain pas jam 12 itu. Itu kalau udah jam 12 gitu aku Jam tuh 12 kayak siang atau malam. Jadi aku tuh kalau udah jam 12 tuh langsung lemes, kayak nggak ada tulang, terus ada kucing. Habis itu aku kesurupan. Gitu terus. Asrama kan dekat air Kapuas, kan di Kalimantan, Kalimantan Tenggara. Terus aku tuh rasa dibawa orang ke dalam air gitu, dibawa jalan, terus di sana tuh ada kayak gua gitu. Di situ banyak banget orang tuh kayak manggil, kayak dikerangkeng-kerangkeng gitu, minta ditolong dikeluarin gitu. Nah habis kayak gitu aku dibawa aja masuk ke dalam gitu sama orang, aku juga nggak tahu. Kayak mau ditaruh di atas kayak gini, aku tuh sadar gitu. Jadi waktu itu selama aku 1 bulan itu ada banyak ada orang Bali lah, orang pintar lah ya, didoa juga. Tapi orang pintar juga banyak yang datang. Yang paling horor lagi ada orang Bali, dia itu emang katanya tuh hebat gitu. Sebenarnya awalnya dari orang itu, dia tuh orang pintar. Jadi waktu aku sekolahnya pakai sepeda. Paranormal lah ya. Iya, dia itu sering nongkrong di tempat makan. Jadi setiap hari tuh lihat aku pergi sekolah tuh katanya ada nenek-nenek di belakang. Oh, ada yang ngikutin. Iya. Terus dia datang ke asrama, dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu ke asrama. Jadi gara-gara itu tuh awalnya, kalau dia ngasih tahu aku mungkin nggak tahu. Iya.
Terus Tapi mungkin juga bukan dari asrama ya, mungkin dari luar terus emang ngikutin gitu kali. Atau emang ada keturunan gitu? iya, sekali udah di iniin katanya keturunan yang jagain. Setelah ditelusurin. Iya, iya dari dulu tuh berat badan aku dari 46 kilo sampai 42 kilo. Jadi itu kalau habis kesurupan itu langsung lemas, nggak bisa sekolah. Karena kalau Energi ya, kalau energi energinya tuh terserap dan itu pasti akan capek banget, apalagi kalau sampai sebulan ya pasti akan bikin impasnya ya ke tubuh, jadi kayak capek, jadi turun berat badan lah. Berarti gue kalau turun berat badan gampang kayak gitu ya. Tapi Lu mau kayak gitu? Enggak juga amit-amit. Jangan. Tapi gue ada cerita nih, emang kayak tempat-tempat kayak gitu ya. Gue kan tadi di asrama ya, asrama kepastoral gitu kan. Soalnya gue juga punya pengalaman nih Lucy. Dulu kan gue emang sekolah di SMA Katolik, kita sering ada namanya retret gitu kan, dan di tempat-tempat kayak gitu. Emang ada kesurupan anak-anak gitu ya. Iya bener Mungkin kesurupan. apa karena efek gedungnya tua? Gedung bangunan tua. Bangunan yang sudah tua. Terus apa dia peninggalan outdoornya gitu kan sih. kayak Iya, banyak karena pohon luas. gitu loh. Gue merinding. Pokoknya tempat-tempat kayak gitu tuh memang banyak Sering. hal-hal kayak gitu. Jadi tapi kalau gue kasihan loh nggak setiap pernah hari ada, loh. Iya. nggak pernah ada maksudnya atau mungkin kamu pernah ngomong jorok atau kasar itu nggak pernah kan? Enggak. Tapi emang mungkin dia emang Iya. ikut aja suka Ikut. mungkin Leluhur ya. gadis. Dia ngikut terus. Itu selama berapa lama itu begitu selama masukan lu setiap hari? Iya, pokoknya kalau Sebulan. pas jam 6 tuh aku nggak boleh ngelamun. Kalau jam 6 sore itu aku nggak pernah sih, cuma aku tahan-tahan aja. Terus kita rame-rame langsung karena udah tahu, jadi susternya datang jam 6 tuh doa. Terus jam 12 itu nanti setengah 12 udah pada kumpul, mereka jadi nggak enak juga kan akunya. Terus Pas kesurupan kamu agak inget nggak, ada yang diinget nggak, bisa lihat apa gitu? lihat itu ibu itu Iya. yang nenek-nenek tua Nenek itu. itu. Jadi dia tuh kayak manggil aku kesini. Ikut Tapi yuk, ikut wujudnya- gitu. Iya. Wujudnya gimana wujudnya? Kayak nenek-nenek gitu. Nenek biasa. Tapi ya. pas sudah dewasa pernah lagi kesurupan atau enggak, atau pengalaman Kesurupan enggak, tapi aku lebih peka aja. Lebih peka. Kalau ada- Sensitif ya? Sensitif. Iya. Kalau ada sesuatu yang pasti langsung ngerasa? Di sini kan 2 TikTok sering keluar kota ya, off air tuh pernah punya pengalaman nggak tuh? Kalau di luar kota pernah Pasti. punya? pernah. Pernah, apalagi pas waktu visit radio daerah Cirebon Di situ hotel. lah, di hotel. Dua-duanya Tidur bareng kalian? tahu. Tidur. Kita tidur bareng. Kita tidur bareng berdua. Ceritanya Aku merinding nih. Terus Ya pokoknya pas malam itu kita ngerasa Selen kayak gitu. aku yang ngerasa Akunya udah tidur. apa ya, nggak enak aja gitu, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Mungkin kena kecapean juga kan. Biasanya kalau capek kan langsung tidur kan, ini enggak. Jadi hawanya tuh beda aja gitu. Jadi aku ngerasanya tuh kayak di atas atap itu, di langit-langitnya kayak ada suara kuku gini. Oh my god. Creepy banget gak sih? Lalu merinding banget gila. Berarti itu di penginapan ya? Penginapan. Iya, Terus dia nggak bangunin aku juga, dari pagi-pagi baru dia cerita. Nggak enak karena mungkin udah capek kan. itu berapa lama Kasian denger juga. kayak gitu-gitu tuh? Jadi berhenti terus kadang ada lagi gitu. Terus di kamar mandi juga kayaknya ada kan aku ngerasa sih, tapi aku nggak pernah lihat gitu, jangan Tapi sampai. sensitif ya? Iya. Berarti sensitif. Tapi ngerasa kayak ada nih Iya, gitu. Tapi kamar nggak bisa mandi. ngeliat. Sama Iya, sih. terus- Aku juga agak sensitif Iya juga kayak gitu. gitu. Apalagi kalau misalkan kita nih kayak kan di sebelah samping kanan tuh ada kayak gordeng gitu kan. Nah terus di situ kayak aku lagi ngeliatin ke depan gitu, terus kayak ada yang ngeliatin gitu kan, kelihatan dari samping. Iya. Dilihat dari ujung mata Iya ya? dari ujung Biasa mata gitu. Itu kadang suges atau bener nggak sih itu kayak gitu-gitu ya? Kalau misalkan orang cerita, misalkan kita mau ke hotel itu terus ada yang cerita, itu mungkin suges. Oh, hotel ini begini. Kalau nggak ada kan nggak mungkin tiba-tiba kalau Sebenarnya Gitu ya. kalian kalau masuk hotel itu pengalaman permisi atau langsung masuk aja sih? Permisi lah. Permisi. Apalagi Biasanya kalau gitu. hotel-hotel yang di luar kota yang Lama-lama. pedalaman banget itu kan biasanya kan jarang ditempati, kan orang kan jarang ya datang ya, kan serem. Kok aku Nah merinding itulah ya. kenapa kalau aku nih pribadi ya, aku lebih suka milih hotel-hotel yang baru dibangun daripada yang Iya. tradisional gitu. Aku nggak berani. Iya sama aku juga. Aku nggak berani. iya. Apalagi kalau ke Jogja nih ya, kadang yang masih tradisional aku nggak berani. Bukan Iya. apa ya, maksudnya aku emang tipe penakut juga. Sensitif lah lu sih jadi orangnya. takut gitu. Peka Ada sama aja hal-hal kayak gitu dia. Jadi lebih milih yang baru dibangun. Aku suka cari dibangun aja. Sekarang aja lu sih bisa tahu kan di mana ada setan. Lihat gak? samping gue. Tapi gue Iya, dia tuh sensitif emang. Jadi di kantor sering ada kejadian-kejadian juga lu sih pernah ngalamin. kalau Sela itu aja pengalaman horornya. Banyak nih kayaknya. Waktu kecil sih. Kecil? Umur berapa ya? Waktu masih kecil kan biasanya
kita sering ya ngelihatannya masih kayak suci gitu kan. Nggak tahu mimpi, nggak tahu bener gitu, karena aku pernah waktu umur berapa ya, sekitar 5 tahun apa berapa gitu, aku tuh kayak digendong sama ini loh, Gombel. Iya kayak digendong gitu, terus apa kayak apa ya, pokoknya kayak nggak tahu mimpi, nggak tahu apa gitu. Pokoknya tuh udah lama banget. Nah terus pas umur masih segitu juga gitu, masih main-main sama teman-teman lah. Terus waktu itu main ke tempat teman. Abis itu ke belakang rumahnya itu kan ada kayak tempat apa sih, jemuran gitu kan, jemuran. Terus udah gitu pas ke belakang, nah kebetulan aku sendiri tuh ke belakang. Pas aku belok ke kiri itu, pas aku lihat di situ ada ngegantung putih. Wah. Serius. Itu di mana? Di rumah? Di rumah teman aku. Daerah mana? Enggak, waktu di Garut. Oh, di Jawa Garut. Barat. Oke. Iya. Terus pas udah gitu, pas nggak lama langsung hilang. Ngegantung tapi ngeliatin kamu nggak? Aku nggak lihat mukanya, dia lihat ke belakang situ. Oh iya, oh ngebelakangin kamu ya. Tapi rambutnya gitu kelihatan. Enggak, bukan Putih Cuma putih putih aja. aja. Hah? Lontong tahu kan? Terus sama gue langsung Iya, itu pertama kali aku waktu kecil ngelihat pertama kali ya. Iya. Sumpah ya, gue merinding sendiri. Itu sampai sekarang nggak bisa terlupakan. Kalau penampakan yang gendong Sela itu yang katanya wewe gombel kayak gimana wujudnya? Bisa ceritain nggak? Biasanya kalau dibawa yang gombel itu hilang loh kamunya. Cara nyata ya. Ya, iya makanya itu. Tapi orang tua bilang kamu sempet hilang pas habis enggak. Enggak, mungkin karena mimpi atau karena apa juga gitu. Karena waktu di tempat nenek itu, aku kan kamarnya emang gelap banget kan, zaman dulu tau lah gitu. Nah, terus udah gitu. Jadi di kamar itu bener-bener kayak di sekeliling aku tuh kayak lengkap banget gitu, ada lontong, ada si cantik, ada itu, Iya. gitu kan. Oke. Ada si Sebut saja dia lontong. Itulah ya, Iya, lontong lontong. segala macem. Gitu, pokoknya seru banget deh. Tadi gue tanya itu loh, yang wewe gombel itu wujudnya kayak gimana sih? Bisa ceritain nggak sih? Yang gendong Sela tuh kayak gimana? Rambutnya panjang banget, terus bajunya tuh putih tapi Lusuh. uh-uh. Lusuh. Iya, terus Ininya ini ya. Petotnya. iya, terus aku tuh kayak dinenenin sama dia. Oh, Iya, dikasih ASI gitu. iya. Jadi kayak apa ya? Kayak mama aku aja, gitu loh. Oke. Iya, iya. Serem ya. Iya. Serem banget loh, tadi pas denger kata lontong tuh langsung gue langsung kemana-mana tuh kan. Bayang-bayang gitu. Setiap orang pasti punya pengalaman horor ya. Pengalaman horor. Jadi pastilah Pasti. kayak gitu punya paranormal experience masing-masing gitu. Cuma serem banget ya gadis ya. Sebulan itu pasti energinya itu terkuras rasanya pasti banget. capek kali ya, Capek banget. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah enggak ya. Emang kayak gitu sih. Kakakku yang paling tua, yang pertama itu dia sampai berbulan-bulan pingsannya, terus dibawa ke rumah sakit. Pada saat pingsan itu nggak ada sakit apa-apa, sampai dokter sampai apa nggak tahu penyakitnya nggak ada, tapi dia Sering pingsan ya? pingsan kesurupan pingsan. Terus pernah di rumah sakit, dibawa lagi di rumah sakit, hilang dari tempat ini apa tempat tidurnya. Kayak dibawa kemana? dipanggil gitu. Rupanya dia ini di luar lagi makan bunga. Oh, Iya, jadi itu lebih serem ya. dia sadar nggak sadar tapi nggak sadar. Itu juga kita juga doa sama di kampung-kampung gitulah, berobat-obat. Kalau di kampung kan lebih gampang ya kayak gitu. Terus juga almarhum papa aku juga pernah apa namanya apa sih tadi itu yang begini itu suara waktu itu. nangkap ininya apa kondenya. Konde. Sampai sekarang masih ada di rumah aku. Kondenya nggak rusak Kecil. nggak apa ya? Enggak. Dia ini apa di bawah kolong rumah dulu kan ada pelihara ayam. Jadi papa aku kan suka ayam tuh. Telur ayam itu sering kosong. Ternyata diambilin. Enggak, tapi utuh, tapi nggak ada isi di dalam. Oh, nggak ada. Jadi papa aku tuh, Kayak dimakan gitu iya, ya. Jadi papa aku tuh setiap malam tuh nungguin ini apa, ada apa gitu yang ini. Papa aku tuh emang Karena penasaran bisa, ya. Nah, dia bisa ngeliat juga. Indigo ya. Indigo. Pas dia udah, papa aku kan bisa ngobatin orang juga. Pas dia ini ngelihat itu lagi di situ lagi ditangkap sama dia, dapat ininya kecil gitu kondenya. Papa ngeliatnya dalam bentuk apa tuh berarti? Itu Manusia wujud enggak sih perempuan. itu. Si cantik itu. Iya, Terus setelah- yang nggak ada tetotnya sebelah itu loh. Terus setelah
pas dicabut itu dia jadi cantik atau gimana? Dia hilang. Dia lari kabur. Kalau orang yang dari kampung papa aku tuh rata-rata berani. Pernah ada juga sepupunya dia itu nangkap lontong. Ya, hampir kan. Pas nyebrang sungai, ternyata nggak bisa nyebrang sungai. Kan orang di kampung kan ini kan yang apa karet itu. Karet, oh ya. Noreh ya kalau bahasa aku tuh noreh. Jadi jam 4 orang tuh pasti udah pergi kan pakai lampu yang di sini. Terus dia itu hampir setiap subuh tuh digangguin sama itu terus. Dia udah kesel mungkin ya, dikejar sama dia. Terus sampai ke banget ya. Sampai ke sungai dia nggak bisa nyebrang sungai, ditangkap sama jadi batu. Oh gitu. Ada batunya. Wah, keren banget nih. Iya, menarik loh. Bener-bener bikin kita. Sebenarnya kita pengen dengerin lebih panjang lagi ya, cuman boleh nih buat teman Naga Suara yang kalau mau ceritain pengalaman horornya boleh di komen ya. Nanti suatu saat nanti kita live. Benar. Mudah-mudahan ada program lagi nanti kita bacain. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat TikTok. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan dan menonton kita. Jangan bosan-bosan ya. Bye bye.